luar biasa. Ini budaya kearifan lokal yang masih ada di sini. Tapi ini sudah jarang kita temukan, apalagi di kota, nggak ada lagi itu. Nah, budaya gotong royong inilah yang sudah hilang. Lanjut. Nah, nilai-nilai Pancasila, lihat. Disiplin, ini untuk amasi, untuk murid kami. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Imana kaneng. Jadi unak pola muru aku bapak ibu guru. Bolu anu alasan lekot terlebat nama narun namar sahid. Ternyata dia menyampaikan nilai-nilai butir-butir Pancasila. Itu dia. Ya kan? Iya. Asal terlambat menarun namar sahid. Menyerahkan orang tua. Menyeberangkan orang tua kan? Proses pelaksanaan butir-butir Pancasila ini. Kemudian kerela berkorban demi hidup hemat. Nah ini kemarin polisi lagi disorot, semua disorot terkait dengan hedonisme. Ya, presiden kita itu presiden zaman dulu, zaman kita masih siswa nengok presiden itu pakai jas kemana-mana. Kalau sekarang Jokowi baju putih, tangannya dilipat, digulung. Udah itu presiden. Nah, kesederhanaan dia sekarang. Bukan miskin ya, miskin dengan sederhana beda kan? Beda Pak. Kadang orang kalau misalnya naik sepeda motor, nah miskin deh. Kan belum tentu dia mau sederhana. Oke. Kemudian lanjut. Mana nih? Operator. Sampai. Nah. Coba nomor 2, inklusivitas sosial. Ya, ini yang paling sering terjadi. Ya, anak-anak kami ini coba. Masih lemahnya budaya kewargaan dan masih lemahnya kebijakan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusif sosial. Rasa sosial itu berkurang. Lihat di tengah kota Indonesia, lihat. Kita baru saja melihat terjadi apa yang terjadi, gempa. Ada gempa baru-baru ini di kita, Taruntara? Orang memberikan bantuan, mulai muncul organisasi memberikan bantuan, lembaga memberikan bantuan. Tapi kadang pemahaman ini disalahartikan. Lihat, ya, lihat baru saja terjadi gempa di Cianjur. Di Cianjur, apa yang terjadi? Ketika bantuan itu dari gereja dibuka. Ya, itu dibuka. Gak perlu baca itu. Ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini bahaya. Makanya mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Padahal kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Itu salah satu contoh. Kemudian apa? Derasnya globalisasi yang masuk saat ini. Derasnya globalisasi yang masuk ke Indonesia nggak terbendung dengan adanya teknologi yang ada. Mohon maaf, di sini semuanya ada. Informasi apapun ada di sini, tinggal ketik aja. Rasa ingin tahu kita, kalau kita mau pintar ada di sini. Pemahaman ideologi ada di sini. Kau mau belajar agama ada di sini. Ya. Hal yang tabu juga, seks ada di sini. Semuanya ada di sini. Senyum, smile. Saya dulu kan pernah jadi polisi. Pernah menangkap orang teroris. Itu apa lagi sini? Mereka belajar bom di sini. Dia nggak pintar, dia belajar bom di sini. Artinya cara membuat, kalian kan mahasiswa pertanian kan? Ada pertanian peternakan. Di sini juga ada. Artinya ini pengaruh teknologi juga ini dapat merusak sel-sel kebangsaan kita. Tiba-tiba ada anak muda membuat bendera sendiri. Bayangkan, anak muda berkumpul-kumpul membuat bendera sendiri. Ada suku, ya, ada suku yang mencoba membuat negara sendiri. Pernah nggak? Siapa itu di Sunda Empire ya? Siapa yang tahu? Sunda Empire ya? Membuat negara sendiri coba. Hari tikar kan? Jadi itu pengaruh luar juga. Apalagi lihat itu, sekarang anak muda ini
Di kota-kota nggak sadar di sini. Gayanya Korea semua, bayangkan. Gara-gara film Korea, gara-gara cerita Korea, bajunya udah kayak Korea, rambutnya kayak Korea, dan gaya pakaiannya kayak Korea. Iya kan? Banyak kan yang muda gaya-gaya Korea? Banyak. Itu budaya luar yang masuk. Nah kalau memang pakai sono, nak bolong tu ngolo mekel cuma. Bolong tu mau gaya Korea, nggak gaya Indonesia lagi. Ada. Itu pengaruh budaya. Yang paling gampang sekarang saya lihat trennya, tren mulai dari pakaian dan gaya. Makanya tantangannya itu tantangan Pancasila itu. Lanjut. Kesenjangan sosial. Coba kesenjangan sosial. Sila kedua siapa yang bisa? Kemanusiaan adil dan beradab. Membicarakan kemanusiaan adil dan beradab itu gampang, tapi implementasinya paling susah. Pernah berbicara kata adil? Coba, tujuan negara Republik Indonesia adalah merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka itu apa? Merdeka, bebas. Kita bebas dari yang lain, pengaruh lain. Kasih. Berdaulat apa? Foto bapak itu. Putar. Berdaulat, pengakuan, keberadaan, ada pemerintahannya, itu berdaulat itu. Diakui orang. Kita bisa merdeka, tapi ada negara Republik Indonesia, tapi nggak diakui negara lain. Nggak jelas itu negaranya, katanya. Nggak ada itu. Sampai sekarang ada loh negara Palestina. Itu negara yang banyak juga negara Palestina tidak mengakui ada negara Palestina. Roma, tahu Roma? Itu apa negara dalam negara enggak Roma? Apakan dia balik ke saya. Itali. Buat di sini deh. Berdaulat, adil dan makmur. Rasa adil itu yang paling susah. Rasa adil itu yang diharapkan masyarakat. Ini nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai hilang. Karena pengertian adil ini beda-beda loh. Semua kalau Batak bulu adil ada pernah titip. Seluruh ada. Adil. Bagi dos. Bagi dos itu bukan adil. Kalau kita buat bagi dos adil, nggak bisa juga. Keadilan itu banyak indikatornya itu. Ada mah hepeng, yang di Sumatera Utara, 15 miliar. Aso bagi kami nak boleh perta bagi dos antar kabupaten. Nang boleh. Ale boleh dah berbicara adil. Boleh di Tabung Taron, Holland, Oke, 5 juta deh. 5 miliar. Boleh dong 500 kuliah di Tabung Taron, ale boleh di Serdang 1 miliar. Adil luar nih. Dos deh. Dan bagi dosi. Ale adil arong dong. Ada rasa keadilan. Orang masyarakat di Serdang lebih banyak kok. Ini pemahaman adil. Anak adil di satu, dia dua. Cimarun adil, itu lebih hamil. Salah, itu bukan adil. Nah? Oke lanjut. Itulah kesenjangan sosial. Jadi negara kita ini mulai hancur karena rasa keadilan. Zaman Jokowi, harga minyak bisa sama di Papua dengan di Sumatera Utara. Adil kan? Itu. Sekarang orang Papua sudah merasa merdeka. Kenapa? Pembangunannya banyak di sana katanya. Kalau dulu nggak ada, hanya uang aja diambil. Rasa keadilan. Sekarang ada protap. Ini orang-orang Batak mau memunculkan protap. Itu rasa apa? Kenapa mereka memunculkan ini? Karena merasa ketidakadilan. Nak kita gubernur. Asahnya kita gubernur, asa adil. Tapi masa diri.
Ini kan itu berbicara keadilan. Jadi berbicara keadilan itu maknanya banyak. Dan orang mau melakukan hal-hal yang tidak kita duga, melawan segala macam, menghina negara, menghina ini karena rasa ketidakadilan. Gitu. Itu tantangan. Lanjut. Nah, nih. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air. Literasinya banyak sekarang, kau bisa belajar dari media. Kemudian generasi milenial yang cerdas itu mengukir prestasi. Ini aktualisasinya. Kemudian apa? Ini kita bersaudara setanah air. Nah, ini. Yang Muslim, yang Kristen bisa sama. Ya? Bertetangga kita tidak ribut, saling menyapa ketika hari raya besar. Sekarang coba, tidak ada orang, ada kelompok tidak mau menyatakan selamat hari Natal. Gak usah hari Natal, hari Valentine pun tak mau, bayangkan. Ada. Itu budaya luar. Alasannya seperti itu. Itu dari Natal itu budaya luar. Malah itu Natal itu sudah menjadikan hari raya besar. Dan itu pun tidak mau. Itu contohnya. Kalau kita lihat ini banyak. Nah ini. Kami saat ini yang kami lakukan ini membumikan Pancasila. Melalui apa? Ini melalui sosialisasi. Ada podcast. Kemudian ada sampai ada bentuk lembaga ya. Ada asesmen bela bangsa. Cara ketika kita mau masuk menjadi ASN. Ini sekarang peningkatan wawasan ini. Lanjut. Ini tradisi-tradisi ini gambaran Pancasila. Inilah kebinekaan itu. Ya. Orang Nias, orang Papua itu jangan pergi kau ke Papua jadi kau kasih baju sama mereka terus. Kau usah kau pakai gini, kau kasih baju, nggak bisa. Biarkan budaya mereka ini, mereka bakar batu. Ini gotong royong, mengangkat sederjamu, gotong royong, marhobas, marpesta. Ini budaya Pancasila. Jangan kita hilangkan ini. Ala amang suburba, malah jadi hamuna pamurun nami. Kebutuh kami doang mumai sono ala disebut puna. Alin naik kau di marpesta itu, arum do buru haru naik dokon ahe, ketrengi. Apa bagi? Buruna burju. Mulai menghilangkan nilai-nilai Pancasila, buruna burju, catering. Itu. Malah sebenarnya orang Pancasila itu mangalupa anak boru. Ini anak boru di tahun. Marhobas samu. Kan gitu dulu. Mulai hilang. Lanjut. Ini toleransi umat beragama. Ini terjadi saling menyapa, makan bersama. Lanjut. Ya, dari sini gambar pesona alamnya. Ini juga merupakan budaya kita. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Pertanian, kemakmuran. Tadi saya bilang tujuan bangsa apa? Adil dan makmur. Tujuannya ini. Bagaimana kita mencapai tujuan kita ini? Kalau diantara kita yang bernegara pun, pimpinan kita, para pemimpin negara ini hanya memikirkan intoleransi beragama, hanya memikirkan perang suku, hanya memikirkan filsafat ataupun ada isme-isme yang tinggi. Nang boleh kepala sekolah, nang kalak batako, nang boleh wakil presiden, sojalo. Ini. Justru ini yang ada sekarang. Jadi ini yang kami lakukan untuk mencapai tujuan makmur itu ternyata pemahaman Pancasila betul. Kurangnya sekarang pemahaman Pancasila di tengah-tengah masyarakat telah memperlambat kemajuan kita. Tantangan ke depan ini salah satunya pengaruh dunia global yang masuk ke negara kita ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Untuk itu kita butuh Pancasila sebagai landasan bangsa, sebagai landasan ideologi, sebagai pandangan hidup bangsa kita itu. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, cuman karena waktu aja mungkin ini. Ya, waktu saya harus melakukan. Demikianlah mungkin gambaran tentang ideologi pemahaman Pancasila. Saya hanya menekankan kepada ibu kita, ibu apa bu?
Saida Karma. Ibu Saida Karma Manalo. Ibu Manalo, tolong ini disampaikan ya, apalagi sekarang mau tes ya, mau sekolah, itu salah satu ujian wawasan kebangsaan. Pemahamannya itu, tapi pemahamannya itu bukan sebutkan sila pertama dalam ini, enggak, bukan seperti itu lagi. Dia lebih ke arah aktualisasi, implementasi dalam kehidupan. Makanya semuanya benar, tapi ada yang lebih benar. Ya, kan benar tadi kan, ke sekolah juga kau benar. Tapi ada yang lebih penting dari ke sekolah, yaitu membantu orang sakit tadi. Itu nilai-nilai implementasi Pancasila. Jadi itu yang perlu penerapannya. Harapan saya ya, secara khusus mungkin SMK kita ini mampu memberikan ya, mampu mengimplementasikan kebudayaan kita, kemudian kearifan lokal kita, kemudian wawasan kita, yang mampu sama-sama terlibat. Karena kami yakin yang mengisi kemerdekaan ini adalah generasi-generasi muda. Kalianlah yang mengisi bangsa ini. Kalau kalian ini tidak jauh, tidak berubah, tidak melakukan yang di luar pandangan-pandangan Pancasila, kami yakin Indonesia tetap akan bersatu, NKRI akan utuh, ya, bangsa akan semakin maju. Kita tidak sibuk dengan pemerintah ini, tidak sibuk dengan berita hoax, tidak sibuk dengan perkelahian antar suku, tidak sibuk dengan paham-paham baru, paham-paham khilafah, agama yang mungkin menghalalkan segala cara. Kita tidak sibuk dengan itu, tapi kita sibuk dengan bagaimana Indonesia supaya masyarakatnya menjadi makmur. Pandangannya adalah Pancasila. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat para siswa kami, para Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, mungkin banyak harapan kami kepada kalian terkait dengan generasi muda. Silahkan Ibu mengembangkan, mengimplementasikan. Termasuk satu lagi, guru harus up to date ya, up to date terkait dengan teknologi, terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Apalagi mereka, tolong, saya dulu pernah ngajar sama juga, jadi motivasi dulu anak-anak kita ini supaya daya juangnya aja, semangatnya ada. Kemudian berikan gambaran kepada mereka, karena dunia mereka akan beda dengan dunia kita. Lihat ini, Indonesia sibuk dengan listrik, dunia sibuk dengan listrik. Kita kok diam-diam aja ya? Hah? Traktor beta kiri, panggung beta kiri, halakan kan dunia listrik, mobil tanpa supir. Nah, itu sudah. Itu yang harus kalian lihat deh. Bagaimana dunia listrik? Nanti kan revolusi industri ini kan listrik. Semua pakai listrik. Jadi itu yang kita sibukkan, itu yang kita lihat, sibuk dengan itulah kita. Gak usah sibuk dengan hal lain, sibuk dengan teknologi, sibuk dengan masa depan. Hilangkan hal-hal yang negatif dalam kehidupanmu ya. Yang pasti kamu hidup itu 20 tahun mendatang baru kamu tahu siapa kamu. Di 20 tahun mendatang apa kira-kira yang terjadi di negara kita ini. Dan kalian adalah bagian dari 20 tahun mendatang. Kami 20 tahun mendatang mau pengepung. Nah, ono puluh itu, ono puluh sia tahu. Bulu mangulu mau lihat deh. Ini masih bulu mangulu be, saya nama-nama nih. Kalau nak olahraga pagi nama. Ale hamuna lebih aktif lebih di sini. Jadi kau harus mampu memprediksi 20 tahun mendatang seperti apa. Lihat aja di situ dengan menggunakan teknologi. Sehingga kau mampu mempersiapkan dirimu. Apa yang akan kau lakukan? Jurusan apa yang kau butuhkan 20 tahun mendatang? Kalau TKJ ini masalah listrik, masalah jaringan, networking, itu memang hal biasa. Itu hal yang harus kita ketahui. Komputer itu bukan satu jangan kau berpikir itu salah satu jurusan yang lain. Itu menjadi salah satu alat, itu tool. Sebagai alat, di mana-mana harus menggunakan itu. Jadi itu bukan sesuatu. Mungkin nanti malah lebih bagus ada jurusan memperbaiki komputer daripada jurusan mengoperasikan komputer. Karena orang akan selalu mengoperasikan komputer. Itu udah harus menjadi pengetahuan umum secara umum itu. Tapi memperbaiki komputer mungkin beda. Ya, itulah salah satu pembendikan. Demikian mungkin ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan ini.
Moliate kelas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. JTP Huta Barat MSI yang telah memaparkan mengenai materi penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan itu bisa kami laksanakan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mengingat Bapak juga akan melanjutkan kegiatan lagi di Desa Ciputat. Oleh karena itu, acara yang selanjutnya, ucapan terima kasih mewakili siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran. Kami mohon undang Imelda dan Franklin kemari. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. JTP Huta Barat SSI selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Komite Sekolah, Bapak Kasih SMK, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pagaran, dan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagaran beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan teman-teman serta adik-adik saya yang saya cintai. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan izinkanlah Pak, saya mewakili dari siswi selaku siswi SMK Negeri 1 Pagaran menyampaikan sepatah dua kata. Dan yang pertama, tidak lupa kita mengucapkan sekali lagi puji dan syukur kepada Tuhan karena Bapak Dr. JTP Huta Barat beserta rombongannya dapat dengan sehat sampai ke tempat ini. Baiklah, sehubungan dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak, kami berharapan besar untuk mengikuti festival yang akan diadakan di Tarutung hari Sabtu 3 Desember. Jadi kami sangat berharap dan sangat-sangat berharap supaya kita semua, termasuk Bapak Dr. JTP Huta Barat, supaya menyertakan kami semua Pak di dalam doa Bapak agar kami bisa menjadi pemenang. Tentunya kami bisa membawa nama baik sekolah kami ini Pak. Dan kami paling berharap juga Pak agar paduan suara di SMK Negeri 1 Pagaran ini lebih berkembang. Jadi kami sangat-sangat berharap agar Bapak bisa memberikan bantuan kepada kami. Dan sehubungan dengan itu, tadi juga kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak tersebut tentang penyebarluasan ideologi Pancasila, dan kami berharap Pak, mudah-mudahan penjelasan atau pemaparan yang Bapak berikan kepada kami dapat kami terima dan kami laksanakan tentunya Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Walaupun begitu Pak, hanya sekedar begitu yang kami bisa lakukan dalam penyambutan Bapak. Mudah-mudahan Bapak merasa senang. Kami juga Pak, kami semua, termasuk Bapak Ibu Guru, termasuk teman-teman semua Pak, adik-adik kelas, Bapak Kepala Sekolah merasa bahagia atas kunjungan Bapak ke sini. Dan kami tidak menyangka